Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan kita. Sama-sama nyanyikan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi dari atas, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita akan nyanyi saut-sautan ya. Kita lebih dari pemenang. Lebih keras lagi. Kita lebih dari pemenang. Yes. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
hanya lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memberikan kami pengharapan, karena Engkau Tuhan yang memegang janji dan setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang besar di dalam hidup kami. Mari kita puji Dia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih tinggi lagi, kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari panjatkan doa ini.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Taja Ping An. Pada hari ini kita sudah masuki minggu ketiga dari tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita, memberkati dan memelihara kita memasuki tahun yang baru ini. Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita menjalani tahun 2021. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur Tuhan sudah memimpin kami melewati tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru ini. Kami mau bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan terus mengajar kami agar kami tetap setia bersandar kepada Tuhan. Pada hari ini kami mau mempersiapkan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami, agar kami boleh mendengar dan kami boleh memahami dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini adalah kemuliaan dan keindahan Lydia. Saudara-saudariku, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai 18. Setu Xing Zhuan 第16章13节到18节. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saya membacakan di ayat yang ke-40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Paulus berada di Filipi, ia bertemu dengan dua orang perempuan yang tabiatnya sangat bertolak belakang.
Mereka itu adalah Lydia yang mulia hatinya dan perempuan yang memiliki roh tenung. Dua perempuan itu sama-sama cantik dan memiliki pengaruh. Bedanya, perempuan yang memiliki roh tenung itu adalah tukang ramal yang berpengaruh di lapisan atas. Sedangkan Lydia adalah hamba Tuhan yang memberi pengaruh bagi orang di sekitarnya. Kecantikan secara fisik dalam diri seorang perempuan ternyata tidak cukup. Kecantikannya itu tidak akan terpancar keluar jika tidak diikuti dengan kecantikan dalam hatinya. Walang kalau kwa cekai lang jinya sui, tan si juga bo ie sim bo sui, cele juga bo yong. Saudara-saudari, kita lihat kecantikan bukan hanya dari wajahnya, tapi hatinya juga cantik. Artinya kecantikan secara fisik hanya akan membuat seseorang perempuan menjadi sombong. Banyak perempuan yang cantik-cantik tapi sombongnya bukan main. Amsal 11 ayat 22 mengatakan, seperti anting-anting emas di jungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Babi adalah gambaran dari kenajisan. Di sini dikatakan, perempuan yang memiliki roh tenung itu adalah seorang penyesat. Ia sedang menyesatkan banyak orang. Firman Allah berkata, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Kita melihat tuan-tuannya memperoleh penghasilannya sendiri. Ia mengikuti Paulus. Orang tenung ini dia mengikuti Paulus dan berkata, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Lihat, roh tenung, perempuan yang memiliki roh tenung saja tahu bahwa Paulus adalah hamba Allah. Dia memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Sampai akhirnya Paulus tidak tahan lagi melihat perbuatannya. Paulus menoleh dan dia menengking roh itu keluar dari tubuh perempuan tenung itu. Oleh karena itu, kita patut mawas diri dengan karunia roh. Karena ternyata ada yang bisa menyesatkan. Kalau kita masih percaya kepada roh-roh jahat, itu bisa menyesatkan kita. Kalau sudah mengikut kita, kita sendiri yang mengundangnya, nanti susah untuk melepaskannya. Saudara-saudariku, jangan kita main-main dengan roh tenung seperti perempuan ini. Akhirnya roh tenung yang dimiliki oleh perempuan itu keluar dalam dirinya. Oleh karena itu, kita pasti belajar dari ini. Jangan, kalau kita tahu orang ini kuat, orang ini hebat, tukang tenung apa, kita nggak usah ikut-ikutan orang untuk percaya. Kita melihat sesat atau tidaknya roh yang ada dalam diri kita hanya bisa kita lihat dari buahnya. Ya,
Lydia kita melihat gambaran kemuliaan dan keindahan. Saya suka sekali dengan tokoh Lydia ini. Dia adalah seorang perempuan yang memiliki kecantikan yang terpancar dari dalam. Bukan parasnya saja yang cantik, tetapi hatinya begitu mulia, begitu indah, begitu cantik. Lydia dia memiliki inner beauty, kecantikan dari dalam, memiliki nilai yang lebih dalam pandangan Alkitab. Seseorang yang secara fisik cantik, belum tentu hatinya juga baik. Sebaliknya, seseorang yang hatinya baik pasti akan terpancar dalam mimik wajahnya sehingga akan membuat dia terlihat cantik. Saudara-saudariku, Lydia adalah gambaran seorang perempuan yang memiliki kecantikan dari dalam. Semua kita anak-anak Tuhan, mari kita juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mari kita punya kecantikan dari dalam kita juga. Dari hati kita. Bukan hanya kecantikan atau kegantengan kita dari wajah saja. Tapi dalam hati kita punya inner beauty-nya. Dan kita melihat Lydia seorang yang cantik luar dalam. Kecantikannya dari dalam. Ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nama perempuan itu mungkin bukan Lydia. Ya, karena Lydia adalah nama daerah asalnya. Ia adalah seorang non-Israel yang hatinya mencari Tuhan. Di zaman sekarang ini, ia adalah gambaran gereja yang dikehendaki Tuhan. Pada zaman itu, hanya laki-laki saja yang boleh beribadah. Seorang perempuan sebenarnya tidak diperbolehkan keluar rumah. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain terhadap perempuan ini. Lydia begitu rindu akan Tuhan. Sehingga dia berani pergi ke tepi sungai di luar kota, di lembah pujian. Nama tempatnya. Kehidupan Lydia yang takut akan Tuhan ini memiliki pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Citra Allah dalam dirinya telah memancar keluar sehingga seisi rumahnya bertobat. Begitu indahnya, begitu mulianya, sehingga dia bisa membawa seisi rumahnya juga bertobat dan dibaptis. Yang luar biasa dari perempuan ini adalah pengaruhnya. Ternyata tidak hanya berdampak di Filipi, tapi di Tesalonika dan di Tiberia. Kota-kota yang lain juga mereka terimbas. Mereka juga memperoleh dampak dari si Lydia yang mulia ini. Dalam Alkitab kita melihat Lydia adalah sebuah contoh bagi gambaran Lydia yang hidup pada zaman sekarang. Ia merupakan gambaran seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan juga. Kita melihat oleh karena itu, ada beberapa hal dalam hidup Lydia
yang patut kita teladani, sehingga ia mendapat kemuliaan dari Tuhan. Kita melihat si Lydia di ayat yang ke-16, di pasal 16 di ayat yang ke-15. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku, kata Lydia. Salah satu syarat bagi pemilik jemaat atau pelayan Tuhan adalah suka memberi tumpangan. Ya, orang yang suka memberi tumpangan disebut telah melakukan pekerjaan yang baik dan menunjukkan bahwa ia adalah orang yang murah hati. Alkitab mengatakan bahwa kemurahan hati merupakan salah satu dari buah-buah roh yang harus dihasilkan dalam kehidupan orang percaya. Apakah kita semua sudah memiliki kemurahan hati? Jika belum, kita belajar dari Lydia. Mengapa kita harus bermurah hati? Karena Tuhan adalah murah hati. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Jika kita mengaku bahwa diri kita adalah pengikut Yesus, kita harus menunjukkan sifat-sifat yang mencerminkan Kristus. Salah satunya adalah murah hati, 谦卑的心。所以上帝要我们每个基督徒有谦卑的心。Kita melihat adalah Lydia, seorang wanita yang berprofesi sebagai penjual kain ungu yang disebut memiliki sifat yang murah hati itu. Lydia kita tahu berasal dari kota Tiatira, salah satu kota di Filipi yang dikenal sebagai kota industri dan perdagangan. Sebagai pedagang kain ungu, Lydia bukanlah wanita sembarangan. Bisa dikatakan ia adalah orang yang mapan dan berhasil. Mereka semua tahu Lydia ini orang yang lumayan kaya. Meski hidupnya berkecukupan, Lydia tidaklah pelit dan kikir. Lydia ulun chin ului, tan si ibo kiam siap. Soi lang cho kitok toi lang pun ai haksip. Ia tidak menutup mata terhadap sesamanya. Malahan menunjukkan kasih dan kepeduliannya terhadap orang lain. Ia membuka pintu rumahnya untuk memberi tumpangan kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Lydia cia ilang ki ecutua. Lydia mengundang mereka menginap di rumah mereka. Memberi tumpangan adalah salah satu bagian penting dalam pelayanan dan bukti bahwa ia sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Kita melihat ada tertulis, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, di Amsal 3 ayat 9. Dilihat dari latar belakangnya, sesungguhnya Lydia adalah seorang non-Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan imannya makin diteguhkan ketika dia mendengar berita firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
saat melakukan perjalanan keliling pelayanan Paulus di Filipi. Akhirnya Lydia dan seisi keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Saudara-saudariku, kehidupan Lydia mampu menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi keluarga dan orang-orang yang ada sekitarnya. Kehidupan kita bagaimana? Apakah kehidupan kita juga menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau iya, puji Tuhan. Jika belum, mari kita lakukan. Mari kita mulai supaya hidup kita jadi berkat seperti Lydia ini. Dan hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga Lydia itu mampu membawa seisi keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Sebagai tanda kehidupan baru dari Lydia. Saudara-saudariku, dalam sebuah gereja ada seorang jemaat yang suka mengundang teman-teman datang di acara ibadah di gereja. Ada orang yang punya talenta ya, dia suka ngajar. Sebenarnya kita semua juga harus mengajak orang-orang untuk percaya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan si namanya Pak Min ya. Pak Min ini di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya, dia mengelola 2 perusahaannya. Dan dia membesarkan 4 anaknya bersama istri. Ia masih ada waktu untuk membantu hidup teman-temannya. Di mana dia lihat teman-temannya susah, dia cepat segera membantu. Dia cepat pergi mengunjungi dan membantu apa yang bisa dia bantu. Saya pernah bertanya pada salah satu kenalannya yang dia bawa untuk percaya Yesus. Bagaimana ia bisa mengenal Pak Min dan mau diajak ke gereja? Dia berkata, adalah pribadi yang terbuka dan mau peduli dengan hidupnya. Meski dia tak pernah membahas firman Tuhan. Namun kepeduliannya yang tulus kepada rekan-rekannya membuat mereka saat ini mau belajar firman Tuhan. Kita lihat, Roh Kudus bekerja melalui Pak Min. Hanya melalui peduli dia, perhatian dia, bisa membawa orang-orang percaya Yesus. Dan orang-orang yang dulunya enggak mengenal Tuhan Yesus jadi percaya dan menyukai firman Tuhan. Dan mereka semua rajin membaca firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir memenangkan orang lain menjadi murid Yesus adalah hal yang sulit. Sehingga ujung-ujungnya mereka berkata, itu tugas pendeta. Kak lang chua lang sin ya so kan bok sue tanggung jawab. Saudara-saudariku, betul, salah satu tugas pendeta adalah memenangkan orang. Tidak salah. Namun jangan lupa, salah satu tugas orang Kristen adalah pergi dan jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Di Matius 28 ayat 19. Caranya dengan menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lang mui jele lang chuan ho im. Lang cho hoi kian cheng. Lang cho kian cheng. Xiong te ka lang kong. Xiong te su ho lang. Hoi tai chi lang chuan ho pa lang. Lang
接受到好的，人会甲别人讲，这个是一个见证。Kita tahu tidak semua kita hafal firman Tuhan. Tidak semua kita aktif pelayanan. Namun hidup kita dalam keluarga kita bisa menjadi saksi buat mereka. Dan itu khotbah yang paling hidup dan mengena. Soalnya lang tatajit esewa celesi kinceng lain. Celesi lang mien ka lang kong ho im jinya chim. Lang khoa tiệu lang i e zai ya. Lang zai lang an chua quan sim lang i e zai ya. Soalnya wan itu lang si chuan ho im liao. Kita berbuat baik. Kita punya murah hati. Kita peduli kepada sesama kita. Itu adalah khotbah. Itu adalah firman yang hidup dan mengena. Ya, percuma kita tahu banyak firman Tuhan. Fasih menceramahi orang tentang firman. Namun hidup keluarga kita sendiri berantakan. Ada. Pandai menghafal banyak Alkitab. Tapi hidupnya berantakan. Saudara-saudariku, saat Paulus di Filipi, ia berhasil memenangkan Lydia. Lydia dan seluruh keluarganya dibaptis. Bukti kesungguhan. Lydia tidak sampai sekedar baptisan saja. Lydia bo kong sele liao, ho liao sua liao. Tan si Lydia sele liao an chua. Namun dia menyediakan rumahnya untuk tempat tinggal para rasul. Ya, iho ini siang te sience tuahi yechu. Lydia menjadi saksi buat orang-orang di sekitarnya, meski ia perempuan yang tidak fasih berkhotbah. Mari kita menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Sehingga anggota keluarga kita pun meneladani kita. Melalui keluarga kita, orang-orang bisa melihat ikut Tuhan membawa damai sejahtera. Baik untuk kehidupan di dunia maupun di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mau bersyukur melalui firman Tuhan ini. Kami belajar dari seorang hamba Tuhan, Lydia, yang memiliki kemurahan hati. Kami rindu Tuhan, kami mau hidup seperti dia. Kami juga mau menjadi berkat, kami mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami dan di lingkungan sekitar kami. Tuhan, mampukanlah kami. Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah kepadamu. Tuhan mendengar semua seruan-seruan doa kami semua. Tuhan melihat apa yang sedang kami lakukan saat ini. Pergumulan-pergumulan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus memelihara. Dan Tuhan bagi jemaat kami yang pada saat ini lemah jasmani. Mungkin mereka sakit pada saat ini, kami mau sama-sama berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Tuhan, kami berserah kepadamu. Bagi jemaat Tuhan yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, ekonomi yang berkurang, kami mau Tuhan pulihkan, Tuhan campur tangan. Biarlah di dalam tahun 2021 ini
Jemaat Tuhan sungguh-sungguh bisa mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada mereka. Pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami mau bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami, kemudian kita menerima berkat dari Tuhan. 我们一起来念主祷文，然后我们来领受神的祝福。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探。 拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福。Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan kedua kali. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。 Amen. Shalom.